Halo kaum mager semua dimanapun anda berada, gimana kabarnya? Ya semoga anda baik-baik saja, diberikan rezeki yang banyak dan juga halal. Kembali lagi bersama saya Boy di Poin Dikejut. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film survival berjudul Against the Will Survive of the Serengeti yang dirilis pada tahun 2016. Yang mana film ini ceritanya benar-benar sangat menarik dan juga sedih. Oke, tanpa banyak bacot, siapkan sabun tutup pintu, longgarkan celana, dan seperti biasa, cerat ceret cerot. Cerita bermula dengan memperlihatkan dua orang bocah Amerika kakak beradik yang baru saja tiba di Afrika bernama Ryan dan Emma. Terlihat di sana mereka disambut dengan baik oleh teman ayahnya yang bernama Medisa, yang mana tujuan mereka datang ke Afrika ini untuk menemui ayahnya yang bernama Paul Crop yang bekerja di pertambangan. Kemudian saat itu Medisa memperkenalkan mereka berdua ke seorang pilot bernama Kruger yang hendak mengantarkan mereka ke pertambangan tersebut. Actually, he's a Malamute. Dan ketika Kruger sudah bersiap-siap untuk mengantarkan Ryan dan Emma, tiba-tiba di sana Medisa memanggil dan meminta agar Kruger jangan mengantarkan kedua anak tersebut pada hari itu disebabkan dirinya baru saja mendapatkan kabar bahwa di dekat perbatasan sedang terjadi pemberontakan. Mendengar itu Kruger mengatakan bahwa dirinya akan tetap mengantarkan mereka pada hari itu dan dirinya akan berusaha menghindari jalur dekat perbatasan. Dikarenakan Kruger memaksa, akhirnya Medisa pun memperbolehkannya dengan syarat selama penerbangan Kruger harus menghubungi dirinya. Dalam perjalanan, Kruger menanyakan kepada Ryan dan Emma apakah benar mereka mau mengunjungi ayahnya yang bekerja di pertambangan. Ryan menjawab iya benar karena ayahnya sekarang sudah menjadi wakil presiden di pertambangan tersebut. Kemudian di sana Kruger memberitahukan bahwa anjing yang ada di belakang mereka itu bernama Suna, Chinook milik presiden pertambangan tersebut yang bernama Well. That's the new president's dog. His tag says Chinook. It's a wildebeest. Awalnya perjalanan mereka berjalan dengan baik tanpa halang dan rintang sedikit pun. Namun tiba-tiba di sana Ryan melihat bahwa jalur yang hendak mereka lewati cuacanya buruk. Melihat itu lantas Kruger pun mengubah jalur penerbangannya untuk menghindari cuaca buruk tersebut. Likely just to avoid it. Tetapi di sini Kruger lupa dirinya malah mengambil jalur ke dekat perbatasan hingga akhirnya pesawat mereka ditembak oleh pemberontak menyebabkan pesawatnya mengalami kerusakan yang parah. Melihat bahaya itu lantas Kruger pun menghubungi Medisa. Namun ketika Medisa menanyakan posisi Kruger saat itu, sialnya komunikasi mereka terputus dikarenakan pesawatnya keburu jatuh dan hancur amburadul lalocotan. Di mana kala itu Ryan dan Emma yang pingsan akibat kecelakaan itu akhirnya mereka terbangun kemudian keluar dari pesawat tersebut. Sementara Kruger dirinya masih tetap ngelehek karena mengalami luka yang cukup parah. Setelah berada di luar di sini Ryan baru sadar bahwa dirinya harus mengeluarkan Kruger dari pesawat tersebut dikarenakan pesawatnya akan segera meledak. Mengingat di sekeliling pesawat itu api masih terus menyala dan berkat bantuan sang adik saat itu Ryan berhasil mengeluarkan Kruger dari pesawat tersebut. Sesudah berhasil mengeluarkan Kruger lalu di sana Emma menyuruh Ryan agar mengeluarkan Suna dan barang-barang milik mereka termasuk makanan yang ada di pesawat tersebut. Mendengar itu dengan penuh keberanian Ryan pun bangkit dan masuk ke pesawat tersebut. Kemudian berusaha secepat mungkin mengeluarkan barang-barang milik mereka beserta makanan dan juga Suna. Setelah itu Ryan pun bergegas keluar dari pesawat tersebut dan tak lama pesawat itu pun ngebelduk amburadul lalocotan membuat Ryan terpental. Selepas itu Ryan pun menghampiri Kruger dan menanyakan apa yang harus dilakukannya sekarang. Kruger memberitahukan bahwa Ryan harus mengumpulkan kayu lalu membuat turukan menggunakan api yang masih menyala di bangkai pesawat tersebut. Sesudah menyalakan api, Kruger menyuruh mereka menjaga dudukan itu supaya tetap menyala untuk menghindari singa agar tidak datang ke tempat tersebut. It's the only way to find those lions. Kemudian di sana Ryan kembali menanyakan kapan tim penyelamat datang menjemput mereka. Kruger menjawab dirinya tidak tahu tetapi Ryan dan Emma jangan merasa khawatir karena tadi sebelum pesawatnya jatuh dirinya sudah melakukan panggilan darurat kepada Medisa. Selain itu Ryan dan Emma juga jangan merasa takut tinggal di tempat tersebut sebelum tim penyelamat datang menyelamatkan mereka karena mereka mempunyai Suna anjing mengerti yang bisa diandalkan untuk menjaga mereka. Don't forget we have Chinook.
Looks like he'd be pretty good in a... Sementara di tempat lain terlihat saat itu ibu Ryan dan Emma yang bernama Jennifer datang ke tempat Medusa dikarenakan Medusa menghubungi dirinya. Lalu di sana Medusa pun memberitahukan bahwa pesawat yang dinaiki Ryan dan Emma mengalami kecelakaan. Tetapi Jennifer jangan merasa khawatir karena tim penyelamat akan segera mencari mereka. Lalu di sana Medusa pun menanyakan apakah Jennifer sudah memberitahukan hal tersebut kepada Croft. Jennifer menjawab dirinya sudah memberitahukan hal tersebut kepada suaminya dan sekarang dia sedang dalam perjalanan menuju ke tempat tersebut. Yes, he was getting on the plane to head down here. Kembali ke Ryan dan Emma di mana saat itu persediaan yang mereka miliki hanyalah beberapa kaleng kacang dan 2 botol air minum. Lalu saat itu mereka pun menghampiri Kruger dan memberinya minum. Selepas itu, Emma berusaha sebisa mungkin mengobati luka yang ada di kepala Kruger, kemudian mengikatnya dengan kain. Diceritakan malamnya terlihat kala itu Croft sudah sampai di tempat Medusa. Selain Medusa dan istrinya yang mana di sana juga sudah ada seorang kolonel bernama Ibori yang sengaja menunggu kedatangan Croft. Setelah berkenalan lalu saat itu Kolonel Ibori pun mengajak Croft dan Jennifer ke campnya. Sesampainya di sana Kolonel Ibori memberitahukan bahwa dirinya tidak bisa melakukan pencarian di malam hari karena itu sangat berbahaya. Namun mereka jangan merasa khawatir karena Ryan dan Emma pasti selamat mengingat Kruger adalah seorang pilot yang ahli menyelamatkan diri. Di sini Ibori tidak mengetahui bahwa Kruger yang dipujinya itu sekarang sedang dalam keadaan terluka parah akibat kecelakaan tersebut. Oke, lanjut. Personnel searching the entire area. Okay, great. Di mana saat itu Croft baru ingat bahwa di pesawat yang dinaiki kedua anaknya itu ada Suna yakni anjing besar milik Wade. Dan Wade bilang bahwa Suna itu adalah anjing pintar yang suka melindungi anak-anak. Mendengar itu Kolonel Ibori yang masih berada di sana pun mengatakan jika anak-anak mereka bersama anjing besar itu adalah hal yang baik karena banyak suku lokal di Afrika yang menjadikan anjing sebagai hewan pelindung. Local tribes use dogs. They're even used for hunting lions. Paginya Kolonel Ibori pun mengerahkan semua anak buahnya untuk mencari Ryan, Emma, dan Kruger. Sedangkan Ryan dan Emma pagi itu mereka menemukan keadaan Kruger semakin parah membuat mereka berdua yang melihatnya merasa khawatir. He could die. You know what? Disebabkan keadaan Kruger sudah semakin parah, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk meninggalkan Kruger dengan tujuan mau meminta bantuan kepada orang yang ada di pertambangan. Karena menurut perkiraan Ryan dari tempat tersebut ke pertambangan itu jaraknya tidak terlalu jauh, mungkin ya hanya membutuhkan waktu sekitar 4 jam. Sebelum pergi mereka meninggalkan sebotol air minum untuk Kruger agar dia tidak kehausan. Dalam perjalanan tiba-tiba di sana mereka mendengar suara yang mencurigakan. Suna yang sama mendengar suara tersebut dengan instingnya pergi menuntun mereka menghampiri dari mana suara tersebut berasal. Sesampainya di sana mereka menemukan seekor gajah yang sedang terjebak. Melihat itu mereka yang mempunyai kasih sayang terhadap hewan pun menolong gajah itu dengan membuang beberapa batang pohon yang menghalangi gajah tersebut. Setelah berhasil membebaskan gajah tersebut, Ryan mengatakan bahwa dari tempat itu ke pertambangan tersebut jaraknya sudah tidak terlalu jauh, mereka hanya tinggal menaiki bukit yang ada di depan mereka. Sebelum pergi, Emma menamai gajah yang ditolongnya itu dengan panggilan Rumba. We should call him Rumba. Rumba. Dalam perjalanan Ryan dan Emma menemukan Rumba mengikuti mereka, bahkan saat itu Rumba mendahului mereka. Melihat itu Ryan pun mengajak Emma untuk mengikutinya karena Ryan mengira Rumba akan menuntun mereka ke perkampungan. Sesampainya di suatu tempat Ryan dan Emma melihat ternyata Rumba bukan mau menuntun mereka ke perkampungan melainkan untuk minum. Saat Ryan menghampiri Rumba, Suna yang tadi ngereles pergi kembali datang menghampiri Emma. Sesudah itu lalu mereka pun melanjutkan perjalanan menuju pertambangan. Setibanya di suatu tempat, Ryan yang sudah merasa kecapean dirinya mengajak Emma beristirahat di tempat tersebut. Mendengar itu Emma menolak karena jika mereka beristirahat di sana ditakutkannya ada singa datang menerkam mereka. Selain itu Emma juga mengatakan kalau mereka tidak segera sampai ke pertambangan bagaimana nasibnya dengan Kruger. Ryan menjawab bahwa Emma jangan merasa khawatir karena Kruger pasti akan baik-baik saja. Mungkin sekarang dia sudah ditemukan oleh tim penyelamat. Emma mengungkapkan jika memang demikian dirinya benar-benar menyesal sudah mengikuti Ryan. Mungkin jika tadi dirinya tetap tinggal bersama Kruger pasti sekarang dirinya juga sudah diselamatkan. Walaupun adiknya marah tetapi saat itu Ryan tidak mempedulikannya. Lalu di sana dirinya mengambil ranting dan rumput kering kemudian mencoba menyalakan api.
Melihat itu Emma yang sedikit mengerti cara bertahan hidup, dirinya menertawakan Ryan karena sampai kapanpun menyalakan api dengan cara demikian itu tidak akan berhasil. Lalu di sana Emma menyuruh Ryan agar mengambil kaca pembesar pemberian ayahnya ketika Ryan ulang tahun yang kebetulan saat itu dibawa di dalam tasnya. Sesudah itu kemudian Emma pun menyalakan api menggunakan kaca pembesar tersebut. Terlihat di sana usahanya berhasil membuat mereka berdua merasa sangat bahagia. Dry wood. Time for some beans. Malamnya di sana mereka membuat obor karena mereka masih ingat pesan Kruger bahwa singa itu takut dengan api. Setelah selesai membuat obor, tiba-tiba di sana mereka mendengar suara yang menakutkan. Terlihat di sana Suna juga menggonggong, sepertinya Suna mengetahui bahwa akan ada hewan buas datang ke tempat tersebut. Dan benar saja tak lama seekor hyena datang ke tempat mereka. Melihat itu mereka yang sudah menyalakan obornya pun mengusir hyena itu menggunakan obor tersebut. Selepas hyena itu kabur, Emma merasa khawatir ditakutkannya si hyena tersebut kembali datang menghampiri mereka. Namun Ryan mengatakan bahwa Emma jangan merasa khawatir karena dirinya akan berjaga semalaman agar Emma bisa tidur dengan aman. They'd want us to keep it together. Paginya Ryan terbangun dan langsung menghampiri Emma dikarenakan ada burung unta yang sedang mencari makanan di sampingnya. Lalu di sana Ryan mengatakan kenapa tadi Emma tidak ada di sampingnya saat dirinya tidur. Apakah Emma tidak tahu barusan dirinya hendak dipatuk oleh burung unta? Mendengar itu Emma tidak menjawab. Kemudian Ryan pun mengajaknya melanjutkan perjalanan menuju bukit karena jika mereka lama-lama tinggal di tempat tersebut itu sangat berbahaya. Spoken. We're leaving now. Sementara di tempat lain, Kruger yang saat itu terbaring tak walak kaya dirinya berhasil ditemukan oleh dua orang penduduk desa yang sedang berburu lalu dibawa ke desa mereka. Tak lama Kolonel Ibori yang berada di kampnya dirinya mendapatkan kabar dari penduduk desa yang menemukan Kruger tersebut bahwa mereka menemukan seorang pilot dalam keadaan terluka parah di dekat pesawatnya yang hancur. Mengetahui itu lantas Kolonel Ibori pun memberitahukan hal tersebut kepada Crop dan Jennifer. A hunting party of bushmen and the pilot. Mendengar kabar itu awalnya di sini Crop dan Jennifer merasa bahagia, namun ketika Kolonel Ibori memberitahukan bahwa di dekat bangkai pesawat itu mereka tidak menemukan siapapun kecuali Kruger, spontan Jennifer dan Crop yang tadi merasa bahagia pun berubah menjadi cemas karena ditakutkannya kedua anak mereka itu mencoba pergi mencari bantuan tetapi mereka malah tersesat. Selain itu Kolonel Ibori mengatakan bahwa Kruger dan pesawatnya itu ditemukan di dekat perbatasan, di mana hal tersebut membuat dirinya dan anak buahnya sekarang tidak bisa melakukan pencarian untuk anak-anak mereka karena daerah tersebut sangat berbahaya, sedang terjadi pemberontakan. Mendengar itu Crop dan Jennifer merasa kecewa hingga akhirnya mereka pun nekat mau melakukan pencarian sendiri. Oh, that's great. That's just great. Now that we found the wreckage, that'll narrow the search area. Kembali ke Ryan dan Emma yang saat itu sudah melanjutkan perjalanan, yang mana dalam perjalanan mereka melihat beberapa zebra sedang dikejar-kejar oleh beberapa banteng dan sialnya zebra-zebra tersebut berlarian ke arah mereka, membuat mereka ketakutan dan langsung kabur hingga akhirnya mereka terpisah dengan Suna. Sesudah sampai di tempat yang aman di sini Emma merasa sedih karena Suna tidak juga datang menyusul mereka. Lalu di sana Emma pun menanyakan apa yang harus dilakukan mereka sekarang. Ryan menjawab bahwa mereka harus terus berjalan mencapai bukit yang sudah tidak jauh lagi dari tempat tersebut. Mendengar itu Emma pun menyetujuinya. Namun setibanya di atas bukit tersebut mereka tidak menemukan pertambangan tempat ayahnya bekerja ada di sana, membuat Ryan merasa kesal dan hampir putus asa. Memang dari awal juga sebenarnya Ryan tidak yakin sepenuhnya bahwa pertambangan tempat ayahnya bekerja itu berada di atas bukit tersebut karena dirinya juga belum pernah ke sana sebelumnya. Dan apa yang dikatakan ke Emma itu hanya akal-akalannya saja agar Emma tidak merasa sedih dan mempunyai harapan untuk selamat. Oke, lanjut. I can't believe this! Walaupun demikian akan tetapi akhirnya semangat Ryan kembali tumbuh. Lalu saat itu dirinya pun mengajak Emma meneruskan perjalanan. Dan tujuan mereka sekarang yakni mau mencari perkampungan yang paling dekat dari tempat tersebut. Sorenya mereka beristirahat di suatu tempat dan menyalakan api. Terlihat malamnya mereka singgah lorer di atas cukut sambil memandang bintang-bintang yang indah di langit. Setelah merasa ngantuk mereka pun tidur di atas pohon dengan tujuan agar mereka terhindar dari serangan hyena dan singa. Paginya saat terbangun mereka menemukan ada seekor jerapah di dekat mereka. Melihat itu Ryan dan Emma pun memberinya makan. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan mereka merasa kehausan disebabkan persediaan air minum mereka sudah habis. Sementara mereka belum menemukan lagi tempat yang berair lainnya ataupun sungai. Sedangkan di tempat lain terlihat saat itu Suna yang terpisah dari Ryan dan Emma dirinya berusaha menyusul dengan mengikuti jejak kaki mereka.
Di mana kala itu Ryan dan Emma yang kehausan akhirnya Ngarumpuyuk tak berdaya sebelum Emma Ngarumpuyuk menyusul kakaknya. Di sana dirinya berhalusinasi melihat ibunya datang ke tempat tersebut. Mom? Dalam keadaan sengsara semacam itu, beruntungnya tak lama hujan turun ke tempat tersebut membuat mereka merasa bahagia. Ryan yang pikirannya sudah dewasa di mana saat itu dirinya pun bangkit mengambil botol minum dari tas adiknya. Lalu dipakainya botol itu menampung air yang mengalir dari batu yang ada di tempat tersebut. Selepas hujan reda di sana, Emma mengatakan bahwa tadi sebelum hujan turun dirinya melihat ibunya datang ke tempat tersebut. Mendengar itu Ryan memberitahukan bahwa Emma berhalusinasi akibat dirinya kehausan. Jika Emma bukan berhalusinasi pasti sekarang ibunya sudah ada bersama mereka. Sesudah memberitahukan hal tersebut, Ryan pun mengajak Emma melanjutkan perjalanan. Come on. Namun belum juga mereka jauh berjalan meninggalkan tempat tersebut, di sana mereka bertemu dengan seekor gajah galak seukuran rumba, yang mana saat itu gajah tersebut mengejar mereka membuat mereka berlari ketakutan lalu bersembunyi di semak. Sesudah gajah itu pergi, mereka pun kembali meneruskan perjalanan. Sesampainya di suatu tempat mereka mendengar suara gemercik air. Mendengar itu lalu mereka pun menghampiri dari mana suara air itu berasal. Setibanya di bawah mereka menemukan sungai dengan penuh kebahagiaan. Kemudian saat itu mereka pun meminum air sungai tersebut sepuasnya. Yang mana di sana Ryan juga tidak lupa mengisi botol air yang dibawanya untuk bekal di perjalanan. Dan ketika mereka berjalan menyusuri sungai tersebut, di sana mereka melihat ada jembatan yang jaraknya tidak jauh dari tempat tersebut. Melihat itu Emma pun mengajak Ryan menghampiri dan menyeberangi jembatan tersebut. Mendengar itu Ryan pun menyetujuinya. Okay. Yang mana sesampainya di jembatan tersebut, awalnya di sini Emma tidak mau menyeberangi jembatan itu karena ternyata jembatannya sudah tua ditakutkannya roboh. Namun Ryan terus merayu Emma hingga akhirnya Emma pun mau menyeberangi jembatan tersebut. Dan berkat kehati-hatiannya terlihat di sana dirinya berhasil menyeberang dengan selamat. Tetapi saat giliran Ryan dirinya digebros karena menginjak papan yang sudah rapuh, membuat Emma yang melihatnya merasa cemas. Dan sialnya saat itu tiba-tiba ada seekor buaya muncul mau mencapluk Ryan. Beruntungnya dalam keadaan bahaya semacam itu Suna datang menolong Ryan hingga akhirnya Ryan pun selamat. Di mana kala itu Ryan dan Emma yang sudah kembali meneruskan perjalanan, malamnya mereka beristirahat di suatu tempat. Terlihat di sana sambil mengobrol Ryan membuat obor untuk berjaga-jaga. Dan ketika mereka sedang enak-enak mengobrol, tiba-tiba di sana Emma mendengar suara singa. Mendengar itu spontan mereka pun bangkit dan menyalakan obor lalu bersiap-siap menunggu kedatangan singa tersebut. Tak lama singa itu pun datang menyerang mereka. Melihat itu dengan penuh keberanian Ryan pun langsung mengusir singa tersebut menggunakan obor yang ada di tangannya. Dan berkat keberanian yang dimilikinya, Ryan pun berhasil mengusir singa tersebut. Setelah singa itu pergi, Emma yang kala itu merasa ketakutan dirinya kembali membuat turukan, sementara Ryan dirinya mencumang-cemung mukanya dengan letak. Selepas itu mereka pun berjaga-jaga sambil memegang obor. Dan saat Ryan sedang kalantang kulinting, singa tersebut datang lagi menyerang mereka. Namun beruntungnya kali ini juga Ryan berhasil mengusir singa tersebut dengan obor di tangannya. Keesokan harinya Ryan dan Emma pun melanjutkan perjalanan bersama Suna. Mereka yang kala itu terus berjalan tidak mengetahui bahwa singa yang semalam menyerang itu kini mengikuti mereka dari belakang. Sedangkan di tempat lain, terlihat saat itu kedua orang tua mereka tidak putus asa terus melakukan pencarian sendiri menggunakan mobil. Diceritakan malamnya di mana saat itu Ryan menyuruh adiknya agar tidur, sementara dirinya akan tetap berjaga mengingat kala itu mereka masih berada di tempat yang sangat berbahaya. Namun baru saja Emma tertidur, Ryan membangunkannya disebabkan singa yang malam kemarin menyerang kembali datang. Dan ketika singa tersebut nyerenteng mau menyerang mereka, spontan Ryan dan Emma pun langsung mengusirnya menggunakan obor seperti yang dilakukan sebelumnya. Hingga akhirnya mereka pun kembali selamat dari serangan singa tersebut. Paginya Ryan dan Emma pun meneruskan perjalanan, tetapi sialnya belum juga mereka jauh pergi meninggalkan tempat tersebut. Tiba-tiba di sana Ryan dan Emma melihat singa tersebut sudah ada di belakang mereka, menjadikan mereka sangat ketakutan dan langsung berlari tipe-paretot meninggalkan tempat tersebut. Mereka yang saat itu berlari akhirnya digorolong dan bersembunyi di dekat sungai dengan penuh ketakutan. Beruntungnya dalam keadaan semacam itu Rumba datang menolong mereka membuat singa tersebut kabur.
Sebelum Rumba pergi, Ryan dan Emma tidak lupa mengucapkan terima kasih disebabkan Rumba sudah menyelamatkan nyawa mereka. Setelah puas menatap Rumba, mereka pun melanjutkan perjalanan. Sesampainya di suatu tempat di sana, mereka melihat ada sebuah mobil yang jaraknya tidak jauh dari tempat tersebut. Melihat itu dengan penuh kebahagiaan, Ryan dan Emma pun langsung berlari menghampiri mobil tersebut. Dan kebetulan saat itu orang yang ada di mobil tersebut melihat mereka, yang ternyata itu tak lain adalah kedua orang tuanya yang sedang melakukan pencarian. Tentunya kenyataan itu membuat mereka berdua merasa bahagia, begitu juga dengan kedua orang tuanya karena usahanya selama ini untuk menemukan Ryan dan Emma tidak sia-sia. Sesudah melepaskan kerinduannya, lalu di sana Ryan mengajak ayahnya untuk segera pergi menyelamatkan Kruger yang ditinggalkan di dekat bangkai pesawat. Namun ayahnya mengatakan itu tidak perlu karena Kruger telah berhasil diselamatkan, bahkan sekarang keadaannya sudah membaik. Kemudian di sana ayahnya menanyakan apa yang menjadikan mereka sampai pergi meninggalkan tempat kecelakaan. Ryan menjawab tadinya mereka berniat mau mencari bantuan ke pertambangan tempat ayahnya bekerja yang menurut perkiraannya sudah dekat. Namun karena dirinya tidak mengetahui tempatnya, akhirnya mereka tersesat. Bahkan dirinya hampir mati dicapluk buaya. Beruntungnya Suna keburu datang menyelamatkannya. Setelah mengatakan hal itu, kedua orang tuanya membawa mereka masuk ke mobil lalu pergi meninggalkan tempat tersebut untuk pulang ke Amerika. Tamat ending yang sangat mengsunakkan. Escape and